Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya percaya setiap dari kita pasti rindu untuk menyembah Tuhan. Untuk itu mari pagi ini siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Dari karya kasih-Mu ya Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di depan tahta-Mu, amin. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Sebab hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan, Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia Rabu, berkorban bagimu, maka jiwaku menyembah Sang
Tuhan, bahwa hanya Engkau Raja di dalam hidup kami. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau hadir dan bertata Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja menjamah kami, mengurapi kami, bahkan menghidupi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Dia Tuhan yang menjadi Raja dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang kuat, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Kami mau nyatakan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersama-sama sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu namanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan Tuhan, Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, dan Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia. Amin Tuhan, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memberitahu namanya. haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita sorak-sorai yang mulia untuk Tuhan kita, sebab kita memiliki Tuhan yang benar. Dialah Yesus yang menjadi gunung batu kita, yang menjadi kota benteng kita. Haleluya.
gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Dalam tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, sebab Dia Tuhan yang benar. Kami mau nyatakan lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin, sebab Engkau keselamatan kami. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab Dia Tuhan yang benar. Oh. Sebab Yesus baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu, kami mau katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Sebab Dia Tuhan yang benar. Terpujilah Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, sebab Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
katakanlah kepadanya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Glory. Katakan, dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Apalagi yang harus kami khawatirkan, Tuhan? Kalau saja kami boleh menyanyi nyanyian ini dengan segenap hati kami. Apakah lagi yang harus kami pikirkan lebih dari pikiran kami? Kalau toh kami bisa menyanyi nyanyian ini dengan pengertian yang paling dalam hati kami. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu, bahkan Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Penyertaan-Mu itu sempurna, pemeliharaanmu luar biasa. Kasih Tuhan tidak dapat terduga oleh apapun juga. Yang sering kali kami alami adalah kami tidak mampu merasakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Seringkali kami tidak mampu merasakan penyertaan Tuhan karena tertutup dengan pikiran kami tentang persoalan. Kami tertutup dengan masalah dan kesulitan sehingga kami tidak bisa percaya lagi bahwa Engkau tetap beserta. Tapi pagi ini Tuhan, Engkau pulihkan hati kami. Engkau terus bekerja lewat kuasa Roh-Mu ya Tuhan, supaya dalam setiap kesulitan kami tetap berkata musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi bagi kami. Kesulitan boleh ada, tapi penyertaan Tuhan tetap sempurna buat kami. Dan kami percaya Tuhan, masalah, penderitaan tidak pernah melebihi kekuatan kami. Karena Engkau selalu mengawasi kami dan Engkau melihat hidup kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami pada pagi hari ini. Kami ingin mendengar kembali perkataan-Mu yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Bahkan ini menjadi sesuatu kekuatan untuk rohani kami, sehingga pengharapan kami kepadamu tidak pudar. Iman kami kepadamu tidak bubar hanya karena persoalan, tapi yang kami tahu di balik semuanya, pasti Tuhan punya kehendak dan kehendak-Mu baik bagi kami. Sebab itu dengan iman kami berkata bahwa Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik, maha baik. Ataupun apapun yang kelihatannya tidak baik, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kami, pasti Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Sebab itu segala kemuliaan, kehormatan, kebesaran hanya kami persembahkan kepadamu ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sedangkan bagian kami jemaat Elohim Batu adalah berkat yang limpah-limpah sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyanyi ini dengan satu hati yang sangat percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Sekalipun musim bisa berubah,
Ya, zaman bisa berubah, keadaan bisa berubah, situasi bisa berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita akan melihat kembali bagaimana Tuhan yang tidak berubah itu ada dan menyertai saya dan saudara. Ya, beberapa waktu lalu kita sampai kepada satu kebenaran firman yang saya sampaikan kepada Anda tentang El Shaddai. Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu dapat melakukan segala perkara. Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun juga. Dan waktu kita melihat kata El Shaddai, saudara, ternyata ada satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu Dia tidak dapat melakukan satu saja. Itu apa? Ia tidak dapat mengubah rencananya yang baik hanya karena sebuah waktu. Ya, Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya untuk memulihkan umatnya yang terus percaya kepadanya. Sebab itu saat itu saya katakan kepada saudara, untuk semuanya Tuhan bisa. Yang tidak bisa cuma satu, Tuhan tidak bisa lupa kepada janjinya. Dan Tuhan tidak bisa tidak sayang kepada umatnya. Sebab itu apapun yang terjadi dalam umatnya, Dia pasti akan melakukan segala sesuatu untuk dikembalikan kepada panggilannya yang semula. Ya, waktu itu kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1. Hari ini coba kita ulangi sekali lagi, saudara ya. Kita akan lanjutkan bagaimana kehidupan Abraham pada waktu dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup memulihkannya. Coba kita baca Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Perhatikan sama-sama. Ketika Abram berumur 99 tahun, Ya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." ya, puji Tuhan. Saat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, waktu itu Abraham sudah berumur 99 tahun, saudara. Ya, umur 99 tahun, dan hari itu ada sebuah perubahan besar. Ya, karena hari itu adalah hari perubahan nama Abram menjadi Abraham dan nama Sarai menjadi Sarah. Dan kita melihat ada satu selisih umur, selisih usia antara Abraham dengan Sarah, itu selisihnya 10 tahun, saudara. Jadi kita melihat bahwa waktu Abraham umur 99 tahun, itu Sarah sudah umur 89 tahun, saudara. Ya, dan pada waktu Sarah meninggal umur 127 tahun, itu Abraham sudah umur 137 tahun. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu dia berumur 99 tahun, itu Abraham sudah mengikuti panggilan Tuhan, sudah menurut, sudah taat kepadanya selama 24 tahun. Karena kita membaca firman Tuhan bahwa Abraham terpanggil untuk keluar dari tanah airnya, dari rumah orang tuanya, dari Haran. Dia keluar pada usia 75 tahun. Dan sekarang kita melihat umur 99 tahun, ini sudah 24 tahun totalnya dia itu mengikuti rencana Tuhan. Dan dia dipimpin, dia dibawa oleh Tuhan menghadapi liku-liku kehidupan. Ada sukacita, ada duka cita, ada kesulitan, ada penderitaan, ada berkat, ada kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Dan hiruk pikuk kehidupan iman Abraham yang sudah 24 tahun ini ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kembali satu kurun waktu antara pasal yang ke-16 sampai dengan pasal yang ke-17, pergantian pasal itu saya hitung kira-kira ada waktu 13 tahun. Bagaimana kita tahu, saudara? Pasal yang ke-16 menceritakan tentang kelahiran Ismail. Dan pada waktu Ismail lahir itu Abraham sudah berumur 86 tahun, saudara. Ya, jadi Abraham itu sudah berumur 86 tahun ketika Hagar, ya, yang diberikan oleh Sarai untuk melahirkan seorang anak. Dan itu ada satu bencana keluarga yang hebat. Kenapa? Karena pada waktu itu Sarai mendapatkan satu kondisi yang sangat mengenaskan. Dia sangat sakit hati. Dan kacaunya ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, hanya karena satu sifat yang dimiliki oleh Sarai untuk menanti janji Tuhan.
itu tidak sabar dengan waktu, ya. Sarai ingin secara cepat, Sarai ingin secara instan gitu ya. Supaya cepat-cepat janjinya Tuhan itu tergenapkan. Sebab itu sampai dengan hari ini saudara, tidak heran kalau beberapa jemaat, ya mungkin di antara kita juga ada, kita ini merasa bahwa janji Tuhan itu kok lama ya terjadinya dalam kita. Ya, siapa yakin saudara pasti diberkati Tuhan? Tolong lambaikan tangan. Yang yakin saja, yang yakin. Yakin? Halo, yakin? Oke. Yakin yang sakit pasti disembuhkan dan bilurnya sanggup memulihkan kita? Yakin? Tapi kadang-kadang dalam penantian waktu penggenapan itu, kita dihadapkan kepada sebuah pertanyaan, kok lama ya? Dan waktu ini memang sangat mempengaruhi hidup saya dan saudara. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan, satu-satunya yang tidak diserahkan kepada manusia pada waktu dunia dijadikan oleh Tuhan, itu hanyalah waktu. Ya, Allah berfirman, ya Adam, kuasailah seluruh bumi ini, usahakanlah biar kamu memimpin kehidupan dunia ini, kamu tentukan masa depannya, dan kamu lakukan apa saja yang kau mau. Dan pada waktu Adam diberikan kuasa, saudara, saya membacanya cuma satu yang tidak pernah dapat dikuasai oleh Adam, yaitu waktu. Ya, tidak akan pernah dia mengubah yang namanya siang menjadi malam, atau malam diperpanjang supaya siangnya lama, atau siangnya yang diperpanjang supaya waktunya cukup lama. Tapi Tuhan berkuasa untuk mengubah waktu. Saya lihat beberapa kali Tuhan berkata, firman Tuhan menyatakan, waktu Yosua berperang, matahari pun diperintahkan untuk berdiam, sehingga waktu itu diperpanjang oleh Tuhan. Dan saya tetap yakin tidak ada seorang pun yang dapat menentukan waktu, saudara. Dan masa yang saya sebut 13 tahun dari kelahiran Ismail pada pasal yang ke-16 sampai pasal 17, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, akulah Allah yang maha kuasa, akulah El Shaddai. Itu 13 tahun saya pikir, saya renungkan, apakah kira-kira yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Ya, pasti Abraham terus menanti-nanti janjinya Tuhan. Pasti Sarai mulai menyadari bahwa ketergesa-gesaan itu adalah sesuatu yang mendatangkan petaka dalam hidup kita. Mungkin Sarai sudah mengatakan, kenapa saya harus tergesa-gesa memberikan Hagar kepada suamiku? Sehingga dengan ketergesa-gesaan ini muncul sesuatu masalah yang lebih gede, yang lebih berat, lebih besar dari apa yang sedang dia rasakan. Yang pertama itu kan cuma dia ini menderita batin karena kok tidak hamil-hamil ya. Sekarang ada sesuatu yang lebih besar, lebih berat persoalannya. Pada waktu Hagar hamil, masih mulai hamil, itu Hagar sudah melakukan sesuatu yang dianggap oleh Sarai, itu sesuatu yang merendahkan dia, sesuatu yang menyiksa batinnya, sesuatu yang tidak mendapatkan damai sejahtera. Sampai pada waktu dia lapor kepada suaminya, ini urusan Hagar ini engkau harus bertanggung jawab, katanya ya. Abraham berkata, loh, bukankah itu hambamu? Lakukan saja apa yang kau mau. Ya, sebenarnya kalau kita melihat peristiwa ini, saudara, bukan salah Hagar ada di pangkuan Abraham. Bukan salah Abraham untuk menuruti istrinya. Tapi saya pikir secara psikologi juga bukan salahnya Sarai untuk menyatakan sesuatu rencananya Tuhan yang dia sepertinya mau nolong Tuhan, membantu Tuhan, mau mempercepat. Ya, dan dia berkata, biarlah Hagar melahirkan seorang anak bagiku. Bagaimana bisa seorang ibu melahirkan anak untuk orang lain? Itu sesuatu yang mustahil akan terjadi. Ibu melahirkan anak, pasti itu anaknya. Tidak ada orang dapat melahirkan anak untuk yang lainnya. Saya katakan kepada saudara, ini merupakan satu akibat dari sebuah pola pikir yang dikuasai oleh dengan sikap yang disebut dengan ketergesa-gesaan. Bahasa Jawa ini kesusu. Ya, seringkali kita dipengaruhi iman kita dengan sesuatu yang disebut dengan instanisasi, percepatan, saudara. Ya,
Saya tidak anti dengan doktrin yang mengatakan bahwa di dalam Tuhan ada percepatan. Iya, ada percepatan. Tapi siapakah yang mampu membuat percepatan? Percepatan hanya dapat ditentukan oleh Tuhan. Tidak dapat ditentukan oleh siapapun juga. Yang percaya katakan amin. Saudara mau beriman, saudara mau percaya, waktu tidak pernah diberikan kepada orang, tapi waktu tetap ada dalam genggaman Tuhan. Makanya saya pernah sampaikan kepada jemaat, waktu manusia itu selalu dipikirkan sesuatu yang cepat. Makanya tambah hari dunia itu menuju kepada yang disebut dengan satu sistem, yaitu percepatan, ya, instanisasi. Ya, semua sekarang makanan-makanan semua instan. Bikin mie itu tidak kayak dulu sulitnya. Sekarang ada mie instan. Halo? Bikin puding itu tidak kayak dulu, nyaring susu dan sebagainya. Sekarang tinggal dicampur, diaduk, digodok, jadi. Kenapa? Ada puding instan. Ya, saya ingat saudara kalau zaman dulu orang desa kepingin makan tiwul gitu ya. Itu mesti ambil singkong, singkongnya dijemur, habis itu dideplok, habis itu diayak, terus diapa, dijemur dan sebagainya. Sekarang tidak ada tiwul instan, saudara. Tiwul itu loh, ono instan. Gatot itu ono instan. Halo? Amin. Dan kita dipengaruhi dengan sikap itu yang namanya instanisasi. Kepingin cepat. Saya pernah baca buku kecil, ya judulnya Disiplin Rohani. Dalam buku itu disebutkan bahwa salah satu hal yang mengganggu hidup manusia adalah waktu dia dipengaruhi oleh keinginan untuk cepat. Alkitab berkata kaya itu tidak dosa. Tapi yang membuat orang jadi punya persoalan, punya masalah, itu karena orang ingin cepat kaya. Kaya itu tidak dosa. Kepingin cepat itu loh yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Ya, mulia itu Tuhan rencanakan. Masa depan yang indah Tuhan sediakan. Tapi yang bikin manusia jatuh dalam berbagai-bagai persoalan dan penderitaan, ingin cepat menuju ke sana. Ya, sebab itu kita lihat hidupnya Abraham. Dari umur 86 sampai umur 99, kok saya tidak membaca sebuah peristiwa apapun, karena pasal 16 langsung menuju 17, itu dalam kurun waktu 13 tahun. Dan saya bisa sampaikan kepada saudara satu hal yang pernah saya terima, ya, satu pengajaran yang bagus dari sebuah buku Pentakosta yang ditulis oleh almarhum Pendeta Asa dari Temanggung, ya, yang mengatakan bahwa 13 tahun penuh yang dialami oleh Abraham dan Sarah, seolah-olah Tuhan itu berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, tidak ada tanda-tanda, Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak memanggil Abraham, tidak ada penghiburan yang berkata sabar ya, waktunya pasti akan tiba, aku akan memberkati engkau. Ya tidak ada. 13 tahun lamanya diam, Tuhan berdiam diri, tidak ada apa-apa. Dan bagaimana saya dan saudara waktu melihat kondisi seperti ini, kok dalam masa-masa penantian itu sepertinya Tuhan berdiam. Ya, mungkin Anda juga merasakan hari-hari ini. Tuhan, setelah COVID ini sudah turun, kok sampai dengar COVID mau naik lagi loh Tuhan. Ya, ini ada berita COVID mau naik lagi. Dan kita tengking dalam nama Yesus biarlah COVID tidak naik lagi, saudara. Ya, halo. Walaupun musim kenaikan kelas anak-anak naik, semua anak kita naik, COVID jangan naik, gitu ya. Dan selama masa pandemi ini, sepertinya kok pemulihannya itu lambat, gitu ya. Ekonomi juga pulih dengan lambat. Ya, sesuatu kita nantikan kok tidak begitu cepat untuk tiba. Dan seolah-olah Tuhan berdiam diri, Tuhan diam, tidak melakukan apa-apa. Dan saya dan saudara seringkali dibujuk dengan sebuah pemikiran, kalau Tuhan itu berdiam, apakah Tuhan sudah tidak memperhatikan kita? Mungkin Sarai sudah berkata, wah apa karena salah saya ya? Karena ambil Hagar, lalu Tuhan sepertinya
mogok gitu ya, tidak akan memberikan pertolongan lagi karena saya sudah dihakimi berat, ya sudah mendapatkan masalah kesulitan. Kayaknya apa, Tuhan tuh ngapok no Abraham dan Sarah, rasa no sudah, kamu sudah mulai mempercepat, yuk silahkan jalan. Dan seringkali pada waktu masa-masa penantian itu, saya dan saudara diintimidasi oleh pemikiran kita bahwa Tuhan sudah tidak peduli, Tuhan tidak mendengarkan doa, Tuhan lupa akan rencananya, Tuhan sudah bubar semua rencananya, dan seperti semua dibatalkan oleh Tuhan. Pagi ini saya berkata, sekalipun jeda waktunya cukup panjang, sekalipun waktunya kosong seperti Tuhan tidak beserta, yakinlah Bapak Ibu Saudara, musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Ada kemuliaan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, apakah yang Tuhan lakukan pada waktu dia berdiam? Coba kita baca sama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pernahkah Tuhan berdiam? Pernah. Coba kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Ya. Berhentilah ia. Berhentilah ia pada hari ke-7. Jadi Tuhan bekerja selama 6 hari, dan pada hari ke-7 itu berhentilah dia. Dia berdiam diri, ya. Dia diam, tidak melakukan apapun. Dia sedang melakukan sesuatu sebenarnya yang oleh Alkitab dikatakan dia berdiam. Sedang apakah Tuhan waktu berdiam itu, Pak? Tolong. Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, Ya. lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, Ya. dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke. Pada hari yang ke-7, dia tidak melakukan apa-apa, dia berdiam diri. Bahkan kalimat yang terakhir kita melihat bahwa benar-benar diterjemahkan dengan kata Tuhan berdiam diri pada hari yang ke-7 itu, saudara-saudara. Saya ingin sampaikan kepada Anda supaya Anda bisa melihat, saya pun bisa sadar bahwa waktu Tuhan bekerja, terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja, ada waktu untuk Tuhan berdiam diri. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata, aku sampai dengan hari ini bekerja. Kenapa? Karena Bapakku yang di surga juga bekerja. Ya, etos kerjanya Tuhan, etos kerjanya Allah, itu etos kerja yang benar-benar menjadi panutan buat saya dan saudara sebagai seorang pekerja. Tapi dalam etos kerja yang begitu hebat itu, Tuhan Allah sempat tercatat dalam firman-Nya pada hari yang ke-7, dia berdiam diri, dia berhenti dalam pekerjaannya, dan dia juga menyampaikan bahwa hari ke-7 biarlah jadi hari perhentian buat setiap umatnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dua hal yang dicatat oleh Alkitab kita. Pada waktu dia berdiam diri, yang pertama, dia itu sedang menikmati ciptaannya. Ya, dia mengamat-amatinya. Tuhan menikmati apa yang telah diciptakannya. Dia selalu memberikan komentar, yang diciptakan baik, yang diciptakan baik, yang diciptakan baik. Mungkin kalau saudara lihat hanya hari kedua yang tidak ada kata baik, tapi hari ketiga ada 2 kali kata baik. Lalu ada hari keempat 1 kali baik, yang kelima 1 kali baik, yang keenam sungguh sangat baik. Ya. Lalu yang ke-7, hari ke-7 Tuhan berdiam. Dia sedang menikmati ciptaannya. Saya bayangkan Tuhan tersenyum, Tuhan puas. Ya, Tuhan senang dengan apa yang telah diciptakannya. Dan yang kedua, pada waktu dia melihat ciptaannya itu dia puas, dia senang. Yang kedua yang dilakukan dalam Tuhan berdiam diri, selain dia menikmati ciptaannya, dia memberkati ciptaan itu. Ya.
Saudara-saudara, jangan kita pernah salah sangka, berburuk sangka, berpikiran jelek kepada Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau berdiam diri, sepertinya langit tertutup, doaku tidak didengar, usahaku tidak dapat apa-apa, lalu seperti diperpanjang penderitaan kita, kok tidak ada tanda-tanda apapun, tidak ada sapaan Tuhan bagi kita. Mungkin Anda juga, saya juga mengalami masa-masa yang seperti itu. Dan kita akan beritahu kepada diri kita bahwa Tuhan berdiam, Tuhan tidak bertindak. Tahukah saudara, pada waktu Tuhan Allah berdiam diri, Tuhan tidak mengerjakan apa-apa. Ada dua hal yang kita lihat. Tuhan menikmati, ya, Tuhan bangga kepada ciptaannya. Dan yang kedua, Tuhan memberkati ciptaan itu. Dan dengan indahnya, pada waktu Tuhan berdiam diri, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dia memberkatinya, dikatakan juga Tuhan menguduskannya dalam berkat itu. Sehingga yang disebut dengan Tuhan berdiam diri itu sebenarnya dia tidak berdiam. Justru waktu kita melihat Tuhan tidak berkarya menurut saya dan saudara, dia itu sedang menikmati saya dan saudara. Dia sedang menguduskan saya dan Anda. Dia sedang memberkati saya dan Anda. Sehingga proses Tuhan berdiam diri itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita nikmati. Kenapa? Waktu itulah Tuhan menikmati saudara. Apanya yang dinikmati? Saya bisa bayangkan, waktu Tuhan berdiam diri, dia menikmati iman saya. Waktu Tuhan berdiam diri, dia sedang bangga terhadap kepercayaan Anda. Waktu Tuhan berdiam diri, Tuhan itu sedang merasakan kebanggaan luar biasa, punya umat, punya jemaat yang terus ada di hadapannya, walaupun pada masa-masa yang cukup panjang, Tuhan itu sedang menikmati Anda. Apanya yang Tuhan nikmati? Sekali lagi, kesetiaan saudara, kepercayaan saudara, kesabaran saudara, itu sedang dinikmati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita punya anak, punya cucu kecil gitu ya, lalu kita janjikan sesuatu, ya, pada waktu dia ngeyel terus, ayo, cepat, saudara tidak bisa menikmati dia loh, ya. Saya ini sekarang sudah mulai bergaul dengan cucu, ya. Cucu saya itu kalau setiap pagi sekarang, dulu bangunnya siang, sekarang pagi bangun, jam 6 bangun. Ya, setelah itu lihat orang tuanya kerja, bersihkan rumah, begitu beres, dia langsung datang. Papi, go rumah bapak. Gitu ya, go rumah bapak. Rumah bapak itu bukan surga, rumah saya, saudara ya. Karena dia panggil saya bapak, tidak pernah panggil opa, tidak pernah panggil yang panggil saya mesti bapak. Kenapa? Semua orang panggil saya bapak. Ya, sampai di sana saya lalu berkata, bapak, ayo go, let's go. Ya, saya tanya kemana? Mart. Ya. Di mana ada Mart pagi-pagi? Indomart. Ya, di Indomart sebelah. Jadi saya jalan pagi, dijemput, lalu go kemana? Ya, Indomart. Saya selalu berkata, oke, ayo pergi, tapi no candy ya. Oke, ya dia jalan ya. Sampai di situ, matanya itu mulai melihat permen. Ya, toleh gini ya. Saya diam. Saya menikmati sebagaimana anak ini mengerti tentang kata-kata saya. Dia mulai berkata, bapak, ya no candy ya. Iya no candy. Oh no candy. Iya. Dia pegang permen saudara, satu pak gitu. Ya. Saya tanya, apa Ulin? Candy. Ya. Terus, oh no candy katanya ya. Oh ini salah, no candy ya. Ditaruh lagi itu ya, dia jalan. Tahu saudara, saya lihat cucu saya itu bisa sano gitu ya. Duh kasihan. Apakah yang saya nikmati dari dia, anak umur 2,5 tahun ini, saya nikmati kesetiaannya, ketaatannya. Dia menahan dirinya dalam keinginannya.
Sampai dipegangnya permen itu dengan berkata, "Bapak, no candy kan ya?" "Iya, no candy." Ditaruh lagi dan saya nikmati senyumnya. Dia mulai tertawa, tidak lagi terpaksa untuk nangis, ngotot, berontak. Ya. Terus dia berkata, lalu saya berkata kepadanya, "Apa Oin mau candy?" Dia jawab, "No, no, no." "Kenapa? No candy." Wah, hati saya puas, saudara ya. Saya yakin waktu Anda dinikmati oleh Tuhan, ketaatanmu, kesetiaanmu, ya, percayamu, pasti Tuhan sukacita pada hari-hari penantianmu dan Dia akan turun tangan memberkati engkau. Ada kemuliaan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Belajarlah yang seperti ini. Tuhan tidak pernah berdiam diri, ya. Pada waktu Dia berdiam diri, ternyata Tuhan itu sedang menguduskan, ya. Kata menguduskan saya catat dalam catatan saya hari ini. Kata menguduskan itu dipakai kata kada'ah. Kada'ah ini yang artinya bukan hanya menguduskan, menyucikan, menjadikan kudus, tapi bisa diartikan dengan kada'ah ini orang lagi mengurapi seseorang atau sesuatu dengan minyak wangi. Ya. Kada'ah. Kada'ah itu bukan hanya memilih lalu disisihkan, dikuduskan, dikhususkan, tapi dia itu diwangikan, diharumkan. Yang berikutnya kada'ah juga ada arti prepare, untuk dipersiapkan. Wah, saya melakukan hal ini setiap minggu pagi tanpa saya sadar, saudara ya. Kada'ah. Saya bangun pagi, biasanya ya kalau minggu itu kan jam 6 pasti ada kebaktian. Kalau ke Tumpang saya berangkat mungkin setengah jam sebelum. Kalau ke Batu saya berangkat selalu 1 jam sebelum. Kenapa? Setengah 6 jemaat sudah ada. Jadi saya upayakan setengah 6 saya juga ada di Batu. Dan waktu saya bangun pagi, yang saya lakukan pertama sebelum mandi, saya ambil dulu celana saya ambil dulu baju saya, ya. Saya ambil dari lemari yang cukup panjang, saya pilah-pilahkan mana yang saya mau pakai. Saya kasih contoh kepada diri saya, inilah orang yang sedang kada'ah, ya. Menguduskan, memisahkan satu baju dari deretan baju yang banyak, lalu saya taruh. Itu kada'ah. Diambil dari kalayak rame, diambil dari kelompoknya, dicopot dari tempat semula, lalu diletakkan kepada sebuah tempat. Saya yakin kalau baju itu bisa berpikir, baju itu bisa berkata, kenapa aku diklemprakno di atas kasur begini, yang lain masih tampil, kenapa? Halo? Apakah yang saya ambil kemudian? Setelah baju saya letakkan, yang pertama saya lakukan, saya ambil parfum. Lalu saya semprot dulu. Kenapa? Kalau sudah berangkat disemprot kan tidak rata sampai belakang-belakang. Padahal yang mencium bau saya kan tidak ke samping-samping, belakang juga. Halo? Jadi kalau orang pakai parfum dari depan gitu ya, cuma orang dari depan bau. Tapi kalau belakang itu kita lewat, orang noleh. Ambo apa ini ya? Sampai ada jemaat Batu itu pernah ngomong sama saya tahu Pak Silvanus datang setengah 6 lebih 5. Dari mana Anda tahu? Ambune lho Pak Keto, iki Pak Silvanus teko iki katanya. Sampai hal di situ bisa. Setelah itu dikuduskannya, dipisahkannya, diparfumi atau diharumkan, ya. Sebab itu saya berkata, waktu pakaian itu diletakkan, saya mandi. Saya bukan berarti meninggalkan baju itu. Semakin cepat saya mandi, secepat itu juga baju itu akan terkena kepada tubuh saya. Dan selama saya menikmati sesuatu itu, saya merasakan bahwa ini yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada Abraham. Waktu menantikan 13 tahun, sepertinya Tuhan berdiam. Itu Abraham sedang dipersiapkan, ya. Tuhan lagi prepare untuk mewujudkan, untuk mengangkat, untuk memberikan satu keharuman kepada Abraham. Dan hal itu juga pernah dialami oleh seorang wanita yang namanya Esther. Bagaimana dia akan tampil menjadi seorang permaisuri dari Raja Ahasuerus, tidak serta-merta berangkat cantik,
ayu, cukup, terpilih, jadi. Enggak. Dia harus diambil dari kalayak rame. Dia dipersiapkan dalam keadaan. Dia harus disisihkan dulu. Ada di sana, dia terpisah dari semuanya. Apa raja sudah datang kepadanya? Belum. Apakah raja sudah menjanjikan sesuatu setiap hari? Sabar ya Esther, sabar ya Esther. Belum. Sepertinya tidak ada sesuatu lagi perhatian. Dan mungkin Esther bisa berkata, ini toh pilihan raja itu. Jadi yang lain suruh pulang. Saya dikurung. Hanya dilabur dengan wangi-wangian. Setiap hari, setiap saat. Ini toh pilihan itu. Saudara perhatikan itu. Masa-masa di mana orang dikaadah, orang dipersiapkan, orang diproses. Memang begitu rasanya. Saudara, satu kali dramalah sendiri di rumah. Jadilah Esther. Apa yang terjadi setelah dinyatakan engkau yang terpilih, dia diletakkan dalam satu pengasingan. Dilaburi, diharumkan, dipersiapkan. Ya, akan ditampilkan, tampil yang lebih mulia. Dan masa-masa keadaan ini, kalau saudara lihat perasaannya dia, pasti berkata, oh ini toh dipilih itu. Enak yang tidak dipilih ya pulang. Enak yang tidak dipilih ya kembali kepada aktivitas. Dipilih hanya untuk diam, dilaburi, diproses. Tapi lihat, setelah peristiwa itu selesai, Esther ditampilkan dalam kemuliaan, dalam suasana yang luar biasa. Saya berkata jemaat, tahan sebentar lagi. Kalau engkau sedang mengalami keadaan, engkau disisihkan, Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak melakukan apa-apa, yakini yang pertama, Tuhan sedang menikmati iman saudara. Tuhan menikmati kesetiaan saudara. Tuhan menikmati apa yang direncanakan buat Anda, dan Anda menanti dia. Tuhan itu bangga melihatnya. Dan semakin dia bangga, Anda semakin dipersiapkan, semakin dikaadah, semakin diharumkan. Satu kali akan tiba, Tuhan mengangkat kita di dalam suasana yang lebih baik dari yang sudah. Sebab itu Anda yang hari ini mengalami masa keadaan, sabar, Tuhan pasti akan menolong kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Amin. Coba kita lihat sama-sama, kita memasuki sebuah masa. Coba kita lihat ya, adakah cuma Esther yang mengalami itu? Kita baca Daniel pasal yang ke-6. Ini satu tokoh lagi. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Tolong. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Ya, Bapak Ibu, satu kali Darius mengangkat 120 orang menteri gitu ya. Kalau zaman sekarang daripada sulit kita pikir, yang akan ditaruh di beberapa daerah-daerah 120 orang ini. Dan di antara 120 orang ini ternyata ada sebuah sistem yang Darius tetapkan. Dia mengangkat 3 orang Menko, menteri koordinator gitu ya. Dan di antara 3 orang ini salah satunya adalah Daniel. Ya, ini kan masa sukacita, masa promosi, masa kenaikan pangkat, masa yang hebat. Tapi perhatikan ayat 4, silakan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, di antara 3 orang itu dijumpainya Daniel.
lebih berhikmat karena ada roh yang luar biasa. Ya, ada jiwa yang istimewa dalam diri Daniel. Ada hubungan dengan Tuhan yang dahsyat karena itu rohnya hebat. Dan roh itu mempengaruhi pola pikirnya, mempengaruhi perasaannya, ya, mempengaruhi juga semua keputusannya. Sampai raja berkata, agaknya yang satu ini harus diangkat lagi lebih tinggi daripada yang lain. Dan kalau saya lihat pohon, ya, pohon kekuasaan itu raja, lalu di atasnya ada Daniel, di bawahnya ada Daniel, di bawahnya ada 2 orang, lalu di bawahnya ada 120 orang. Dan ini sesuatu yang hebat, ya. Tetapi kita juga harus melihatnya pada ayat yang ke-11. Nanti saudara baca di rumah secara lengkap. Hari ini kita lompat-lompat. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Karena iri, karena dengki, semua orang memakai sebuah kesempatan untuk menjatuhkan Daniel. Dan dijumpainya dalam hidup Daniel karena rohnya istimewa, rohnya luar biasa. Tidak dijumpai satupun pelanggaran. Menurut orang Babil, hanya satu pelanggaran yang raja mungkin dapat dipengaruhi dalam hal ibadah. Lalu mereka usul kepada raja untuk mengambil hati raja, biarlah ditetapkan ketetapan, tidak ada boleh orang menyebut dewa-dewa, tidak boleh orang minta kepada Tuhan, kecuali hanya menyembah dan meminta kepada raja. Ya, dan disitulah sesuatu untuk menjebak Daniel. Ayat 11 dikatakannya, justru Daniel dengar itu dia pulang. Sampai rumah, dia arahkan pandangannya ke barat, ke kota Yerusalem. Dia berkiblat ke sana dan dia sujud menyembah 3 kali sehari. Dan waktu mereka melihat kenyataan ini sebuah jebakan sukses untuk membawa Daniel masuk dalam sebuah kesulitan. Dan saudara tahu dalam cerita itu, anak-anak sudah mengerti apakah Tuhan langsung tolong dan berkata, jangan khawatir Daniel, aku menyertai engkau. Jangan khawatir, jalan saja nak. Ya nanti urusan lain aku yang tanggung nak. Sepertinya Tuhan diam, ya ndak bela, ya ndak datang, ya dibiarkan. Ya, bahasa Jawa ini Tuhan itu kayak tego, mentolo, dijarno, sampai masuk proses yang hebat, saudara. Dan keputusan raja, Daniel harus masuk dalam penghukuman. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk tolong dia supaya tidak ada keputusan, tidak ada palu yang terketok untuk membebaskannya? Saya yakin pasti ada. Lalu di manakah Tuhan pada waktu itu? Dia berdiam. Apakah yang dilakukannya? Dia sedang menikmati ibadah umatnya. Setiap hari Daniel sujud 3 kali. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan bangga punya anak ini. Tambah ditekan, tambah tidak disenangi, tambah dikucilkan, masuk pengadilan, dia tetap sujud 3 kali sehari ke arah Yerusalem. Saudara bisa bayangkan apa yang Tuhan lakukan di sana secara fisik, secara pertolongan, dia diam. Tapi apakah yang dirasakannya? Sujudnya Daniel pasti menggetarkan hati Tuhan. Ujian yang keluar dari mulutnya Daniel pasti membuat hati Tuhan sukacita. Dia nikmati, dia diam. Tapi lihat, di tengah-tengah masa Daniel dinikmati oleh Tuhan, Daniel ini lagi dipersiapkan. Tuhan lagi prepare, Tuhan lagi keadah, Tuhan lagi mengharumkan dia. Dan satu saat dia tampil ke depan dengan sesuatu yang luar biasa.
Coba kita lihat ayat yang ke-18. 16 sampai 18 supaya lebih lengkap. Daniel pasal yang ke-6 ayat 16. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Cukup sebentar. Raja itu kepinginnya mulai nolong, saudara. Raja mulai berkata, "Daniel, kenapa engkau melakukan itu?" Dan mungkin raja punya pertimbangan, punya cara, punya metode. Ini kan orang penting dalam negara. Kan bisa dibatalkan. Semua datang kepada raja dan berkata, "Tidak bisa batal, raja. Itu hukum Media Persia. Kalau sudah ditetapkan oleh raja, distempel dengan stempel raja, tidak akan pernah batal. Di manakah Tuhan?" Saya tetap berkata, Tuhan menikmati. Oke. Dia sujud lagi dengan beraninya. Dan Tuhan merasakan bangganya luar biasa. Sampai akhirnya dia harus masuk ke gua singa. Ente-entean terakhir. Ya, itu ending dari sebuah kehidupan orang yang dihukum mati. Hampir sekali lagi, sebentar lagi selesai Daniel. Bagaimana dengan Tuhan? Dia sedang menikmati penyerahannya Daniel sepenuh kepada dia. Lanjut, Pak. Berbicaralah raja kepada Daniel, Ya. "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Ya, lanjut. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya Dah, dan terus. dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lanjut. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Lihat. Sampai raja pun bingung bagaimana caranya supaya kedudukannya tidak tergoyahkan, pemerintahnya tetap stabil. Ya sudah, masukkan Daniel. Lalu dia berkata, di atas batu itu distempel raja sebagai bukti bahwa raja tidak membatalkan hukumannya. Sekali terhukum, tetap terhukum. Walaupun raja susah, dia hanya berkata, "Allahmu menyertai engkau, Daniel." Di manakah Tuhan? Dia tetap di tahtanya. Sedang apakah dia? Sedang menikmati penyerahan Tuhan. Sedang menikmati ibadahnya Daniel. Sedang menikmati ketaatannya. Dan sampailah dia di sana, apakah yang terjadi? Justru di dalam goa singa itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Daniel dibebaskan, Daniel dipromosikan, Daniel diangkat tinggi. Kenapa? Tuhan sudah mempersiapkannya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Satu lagi contoh yang tidak dapat kita tinggalkan. Kita buka sama-sama dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45. Silakan. Satu lagi. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Apakah katanya? "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saya pikir ini contoh yang tidak dapat lagi dikhotbahkan panjang. Saudara mesti ngerti. Jam 12 ada kegelapan di daerah Golgota dan sekitarnya. Pada waktu Jumat Agung dia ada disalib. Sampai jam 3 dalam kegelapan itu dia benar-benar merasakan kesendiriannya. Saya tanya, di manakah Allah Bapaknya? Dia berdiam. Dia tidak menunjukkan apa-apa. Dia tidak memberikan sesuatu yang dijanjikan lagi. Seolah-olah Bapaknya diam, tidak berkata apa-apa.
Sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau tinggalkan aku? Sebagai seorang manusia, apakah benar bapaknya meninggalkan dia? Saya sampaikan kepada Anda, bapaknya sedang menikmati kesetiaan seorang anak tunggal yang luar biasa. Bapaknya lagi prepare, bapaknya lagi kadah, bapaknya lagi mempersiapkan kemuliaan, bapaknya lagi persiapin sesuatu yang luar biasa. Dikala anaknya menderita sendiri. Dan untuk sedikit melegakan, ya dia haus, ya teriak, aku haus. Apakah yang diberikannya? Anggur asam. Saudara mungkin pernah mengalami begitu. Punya misi untuk Tuhan, punya tujuan yang hebat. Tidak ada orang yang peduli dengan saudara. Seperti Tuhan tidak buka jalan dalam misi saudara. Bahkan di tengah-tengah misi itu, sepertinya Tuhan berdiam. Tidak ada uluran tangan. Saudara jangan tanya lagi, sedang apakah engkau Tuhan? Saya berkata, Tuhan menikmati kesetiaanmu. Tuhan menikmati rencana pelayananmu. Tuhan menikmati harapanmu kepada Dia. Jangan berhenti percaya kepadanya. Jangan berhenti, saudara. Jangan tinggalkan Dia. Aku ini kan mau melayani toh Tuhan. Kok tidak ada orang peduli? Apakah engkau tidak buka jalan? Belum. Apakah Tuhan tidak memperhatikan? Sangat memperhatikan. Kenapa engkau diam? Aku sedang menikmati kesetiaanmu. Aku sedang mempersiapkan engkau. Tak lama kemudian terjadilah sesuatu gempa dahsyat. Yesus harus mati. Semua orang berkata, sesungguhnya Dia adalah Anak Allah. Dan Dia dimuliakan di atas semua yang mulia. Jemaat sabar. Jangan salah pikir tentang Tuhan. Dia berdiam benar. Dia tidak berbuat apa-apa, betul. Lah sedang apa? Dia sedang menikmati saudara. Dia persiapkan kita menuju kepada kemuliaannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyanyi nyanyian itu. El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa. Tidak usah kita takut. Tidak usah kita khawatir. Sekalipun Tuhan sedang berdiam diri. Kita nyanyi dengan segenap hati kita. Dengan kepercayaan, dengan iman. Tak usah ku takut. Ya, katakan. Wah, Tuhan sedang menikmati pujian saudara. Tuhan sedang menikmati hatimu. Ku bimbang. Katakan dengan iman. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Amin, amin. Roh Kudus hidupku. Ya, katakan. Tak usah ku sembah. Dia memberkati. Sekarang kita angkat tangan kanan. Pelan angkat. Biar dia menikmati tangan saudara. Izinkan dia menyambut tanganmu dengan pegangannya. Allah Maha Kuasa. Rasakan, nikmati juga. Engkau sedang dinikmati oleh penciptamu. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah.
Sekarang kita berdiri, kita nyanyikan refnya. Elsa, angkat kedua tangan sekarang. Izinkan Tuhan menikmati imanmu. Izinkan Tuhan menikmati kesetiaanmu. Terus ada di depannya. Teruslah hidup tidak bersela di hadapannya. Haleluya. Elsa dan mulia, Elsa dan Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Kami tetap mempersilahkan Engkau Tuhan untuk menikmati kesetiaan kami. Kami mau setia. Sekarang kami mengerti Engkau sedang berdiam diri. Engkau menikmati kesetiaan kami. Engkau lagi prepare. Engkau sedang persiapan. Engkau sedang mengharumi kami. Engkau sedang membentuk kami. Engkau membawa kami ke dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Indahnya hidup kami sekarang. Walaupun Engkau berdiam, kami bangga. Pasti Kau berikan kami kekuatan. Kami terus berkata, nikmatilah hidup kami. Nikmatilah ketaatan, kepercayaan, iman. Nikmati pelayanan kami. Karena kami tahu di balik semuanya ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perkataan-Mu. Terima kasih buat kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan semua kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan
Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.